أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي يضحى حزينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, kawan-kawan, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Pada sore ini kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk kita melanjutkan daurah online pembahasan tentang fikih Ramadan yang alhamdulillah kemarin hari Jumat sudah kita bahas beberapa bagian dari daurah ini, dan insyaallah pada sore ini kita akan lanjutkan. Akan tetapi sebelum melanjutkan, kemarin ada beberapa pertanyaan di Facebook yang belum kita jawab. Insyaallah kita akan mulai dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik. Pertanyaan yang pertama kemarin adalah, atau pertanyaan belum sempat dijawab, yaitu pertanyaan ya dari teman kita Ahmad Najih ini. Bagaimana jika tidak puasa Ramadan karena melakukan pekerjaan yang berat seperti tukang, kuli, sopir jarak jauh, dan pekerjaan berat lainnya? Kita sampaikan hukum puasa Ramadan adalah wajib sebagaimana yang sudah kita utarakan kemarin. Kemudian apakah ada rukhsah, keringanan-keringanan dalam artian ini? Apakah ada keringanan untuk orang boleh untuk tidak berpuasa bagi orang yang melakukan pekerjaan berat? Maka kita katakan, kalau memang pekerjaannya itu pekerjaan yang berat bagi dirinya, ya, pekerjaan berat bagi dirinya seperti kuli, seperti petani, yang mana itu membutuhkan tenaga yang ekstra, gitu ya. Apakah ada keringanan mereka untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan? Maka kita sampaikan, ya, bahwasanya boleh untuk mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan. Jadi ini penggawainya abot, ya, kuli, tukang becak atau profesi yang berat, membutuhkan tenaga berat, maka kita katakan boleh, sebagaimana disampaikan oleh para ulama dalam mazhab. Boleh tidak berpuasa dengan syarat. Kalau tidak terpenuhi syaratnya maka tidak boleh. Syarat yang pertama, di malam hari setiap harinya dia sudah harus meniatkan untuk besok harinya puasa. Jadi tidak boleh niat untuk tidak berpuasa dari malam. Misalkan sore kayak gini ya, besok bekerja. Kemudian dia sudah niat, wis gak usah niat gitu ya. Meneo aku gak poso, soalnya aku penggaweane abot. Tidak boleh. Jadi sore ini atau malam nanti atau ketika sahur dia tetap sahur, kemudian juga tetap berniat untuk berpuasa. Baru nanti kalau di tengah perjalanan, ya, ketika dia bekerja merasa berat, baru dia boleh berbuka. Jadi nggak boleh diawali sejak awal dia sudah nggak puasa, tidak boleh. Tapi awal hari sudah harus puasa dahulu. Baru nanti kalau merasa berat boleh untuk berbuka. Ini syarat pertama. Syarat pertama harus niat dahulu. Niat untuk puasa dahulu sejak pagi hari. Kemudian syarat yang kedua, ya. Syarat yang kedua adalah dia harus yakin bahwasanya di waktu yang lain dia akan bisa untuk mengqadha'nya. Ya, di waktu yang lain dia bisa untuk mengqadha'nya. Tapi kalau dia pekerja sepanjang waktu gitu ya, pekerja sepanjang waktu, yang mana tidak ada waktu istirahat, wis gak mungkin aku selama 1 tahun gak mungkin untuk istirahat. Aku becak 12 bulan ya wis becak terus, gak mungkin ono praine ngono ya.
maka tidak boleh untuk membatalkan puasa. Ya, kecuali karena udzur, ya. Udzur yang syar'i maksudnya bukan karena pekerjaan berat. Jadi nggak boleh. Kenapa? Karena sama saja, masih saiki gak poso. Terus wulan liyane yo gak iso poso, terus kapan iso posone kan gitu. Ya kan berarti padha ae gitu ya. Yang mendingan poso di puasa di waktu yang tepat, bukan waktu yang lain seperti itu. Jadi syaratnya dua. Syaratnya niat untuk puasa dahulu. Kemudian yang kedua, dia harus yakin bahwasanya ada waktu lain untuk mengqadha puasanya. Seperti itu. Baik. Kemudian pertanyaan dari Yuni ini ya, Facebook. Bismillah, afwan Ustaz, jika sahur dilakukan pada akhir menjelang subuh dan sampai azan subuh, apa yang wajib dilakukan? Baik, kita katakan kalau sahur ketika menjelang subuh masih boleh makan selama tidak azan subuh. Selama tidak azan subuh, makan minum, makan silakan, minum silakan. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minum sampai terlihat fajar. Terlihat fajar itu tanda masuk waktu subuh. Nah, kalau sudah masuk waktu subuh, makanan apapun harus ditaruh, tidak boleh lanjut makan. Ini dalam yang disampaikan oleh para ulama mazhab. Tidak boleh adzan subuh ejek nang ndukur piring cek kecekel gitu. Wis dilanjutno dientekno gitu. Tidak boleh. Tapi ketika adzan subuh ya, bukan adzan pertama tapi adzan subuh, piring harus ditaruh. Kalau megang air ya airnya ditaruh. Kalau ada makanan atau minuman di dalam mulut harus dimuntahkan. Enggak boleh wis kadung mlebu lambe, wis tak legep pisan, enggak boleh. Ya. Jadi ketika sudah waktu subuh maka tidak boleh untuk makan. Adapun imsak yang sering kita dengar di Indonesia misalkan ya 15 menit, 10 menit sebelum adzan subuh ada ngomong imsak itu hanya sebagai tanda. Cek wong gak terlalu kebablasan gitu ya. Cek getun gampangane ngono. Ya, kan getun kalau misalkan wis makanannya sudah di mulut terus adzan wis gowetun gitu ya. Waduh eman rek wis nang jero lambe gak tak lek gitu. Akhirnya apa? Getun. Ya. Jadi imsak itu penanda wis kate adzan. Dan dilereni. Bukan berarti itu waktu untuk berhenti, bukan. Tapi itu lampu kuning nek cara lampu lalu lintas. Masih lampu kuning, masih belum lampu merah. Wallahu taala alam. Kemudian Manaji juga bertanya, bagaimana hukumnya berenang atau kumkum saat puasa? Kumkum gitu ya. Atau berenang. Kemarin sudah kita bahas. Berenang itu makruh dalam mazhab. Ya, berenang ya. Berenang itu makruh dalam mazhab. Ya, berenang itu makruh. Berenang itu kan bergerak. Bergerak ae makruh, apa maneh kumkum. Kumkum lak mandek gitu ya. Itu malah makruh, lebih makruh gitu ya. Jadi berenang itu makruh hukumnya. Tapi kalau sebelum dia masuk ke dalam air, dia yakin nanti kalau masuk akan ada air yang masuk ke dalam tubuhnya, maka di situ ketika dia masuk batal puasanya. Batal puasanya. Jadi kalau ada air yang masuk tetap batal puasanya. Jadi hukumnya sendiri adalah makruh kalau dia masih yakin ya, nanti tidak akan masuk ke dalam tubuh saya ya. Ya, irungnya ditutup gitu ya. Kemudian dia menutup lubangnya maka makruh. Tapi kalau yakin nanti ada yang masuk maka membatalkan puasa. Kemudian Faisal, afan batasan masuknya suatu benda pembatal puasa lewat mulut itu di mana Ustadz? Maksudnya gimana ini? Masuknya suatu benda pembatal puasa lewat mulut itu di mana? Oh, nang mulut iki ya. Ya. Batasnya adalah tenggorokan. Kalau sudah melewati tenggorokan masuk ke dalam jauh. Itu ya. Jadi kalau sudah masuk melewati tenggorokan maka dia sudah masuk dalam istilah jauh yang sudah kita sampaikan kemarin. Baik. Ini yang sudah ini pertanyaan-pertanyaan kemarin yang belum sempat kita jawab ya. Dan insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya.
sampai kita di sekarang, ya, insya Allah kita akan membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan orang yang tidak berpuasa Ramadan. Ya. Ada orang-orang yang tidak berpuasa Ramadan. Ya. Ada orang-orang yang tidak berpuasa Ramadan. Ya. Contohnya kemarin sudah kita sampaikan, haid tidak boleh puasa. Ya. Kemudian orang nifas tidak boleh puasa. Ya. Dan ada yang lainnya. Nah, kemudian apa saja konsekuensi hukumnya, insya Allah akan kita bahas pada kesempatan sore ini. Dan ini ada di halaman, kalau yang buku PDF di halaman, sebentar, yang buku PDF di halaman 28. Ya, kalau yang buku lama, yang buku ini di halaman 26. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan selanjutnya adalah masih membahas tentang puasa, hukum-hukum yang berkaitan dengan orang yang tidak berpuasa Ramadan. Yang pertama adalah musafir dan orang sakit. Ya. Kita bahas satu-satu. Ya. Pertama, musafir. Musafir, ya, itu boleh untuk tidak berpuasa. Boleh untuk tidak berpuasa, tapi dengan syarat. Ya, dengan syarat. Syarat yang pertama, safarnya adalah safar yang membolehkan untuk qashar sholat. Membolehkan untuk qashar sholat. Berapa jaraknya boleh untuk qashar sholat? Ya. Kalau di dalam mazhab, ya, para ulama, ya, memberikan batasan yaitu sekitar 16 farsakh atau sekitar 4 burd. Itu istilah jarak zaman dahulu. Tapi kalau kita konversikan di kilometer, itu sekitar 82, ya, sampai 90 kilometer. Ya. Antara 80 sampai 90 kilometer. Ya. Jadi syarat yang pertama, musafir boleh untuk tidak berpuasa. Syarat yang pertama, jarak safarnya yaitu jarak safar yang membolehkan untuk sholat qashar, yaitu sekitar 80 sampai 90 km. Kalau kurang dari itu, maka tidak diperkenankan untuk membatalkan puasa. Ya, kalau kurang dari itu. Kalau kurang dari, kecuali kalau dia merasa berat di safarnya, ya, misalkan safarnya melaku, gitu ya. Kemudian dia merasa capek berat, ya, akhirnya dia tidak kuat, maka boleh. Tapi membatalkannya bukan karena safarnya, karena berat. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, gitu ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Masuk pada hukum yang berat untuk berpuasa. Ya. Syarat pertama. Syarat yang kedua yaitu tidak boleh untuk membatalkan puasa sejak sebelum dia berangkat safar. Dalam artian seperti ini. Kita misalkan mau safar jam 9 pagi. Mau safar jam 9 pagi. Mau safar. Kemudian malamnya kita sudah niat, wis aku meni gak sahur, ket esuk aku gak poso. Tidak boleh. Kenapa? Karena dia belum berangkat safar. Ya. Maka sejak malam dia harus tetap berniat untuk, atau sebelum sahur atau ketika sahur dia berniat untuk puasa dahulu. Kemudian setelah selesai sahur adzan subuh sampai sebelum berangkat safar itu dia masih puasa. Baru ketika di tengah perjalanan safar dia boleh untuk berbuka. Jadi bukan dimulai sejak sebelum dia safar, bukan. Ya. Bukan dimulai sejak sebelum dia safar. Ya. Karena Allah SWT berfirman, "Wa man kana maridhan au ala safarin." Ya. Allah SWT berfirman, "Wa man kana maridhan," dan barang siapa yang sakit, au ala safarin, atau dia sedang berada di atas safarnya. Bukan dia mau
safar. Maka ketika dia masih mau safar, masih kewajiban puasa melekat pada dirinya. Tapi kalau sudah berada di atas safar, maka boleh dia untuk membatalkan puasa. Ya. Ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhor, maka dihitung berapa membatal puasanya. Syarat ketiga itu syarat ketiga, ya. Syarat yang ketiga, ketika dia berangkat safar, ya, sudah sampai tempatnya. Ketika sampai di tempatnya, dia tidak boleh atau dia tidak meniatkan untuk iqamah. Iqamah itu berapa hari? Iqamah itu tinggal 3 hari. Misalkan, saya mau safar ke Jakarta. Tapi saya sudah niat di safar. Nanti saya di Jakarta ini selama seminggu. Seminggu 7 hari. 7 hari hitungannya, ya. Maka dia sudah tidak hukum safar lagi. Hukumnya apa? Hukum iqamah. Sama coba kau. Coba jajan. Ya. Maka dia hukumnya adalah hukum iqamah. Bukan hukum safar. Maka syarat yang ketiga adalah dia tidak boleh meniatkan di tempat safarnya nanti itu untuk iqamah, yaitu tinggal selama lebih dari 3 hari. Kalau misalkan lebih dari 3 hari, maka ketika sampai di tempat safar tadi, maka dia harus puasa. Beda halnya kalau misalkan saya mau ke Jakarta, tapi rencana nanti ketika sampai Jakarta saya cuma ingin nginep 2 hari. Maka selama 2 hari itu dia boleh untuk tidak berpuasa. Bukan perjalanannya, tapi sudah nginep di sana. Cuma kan 2 hari. Maka dia hukumnya hukum safar. Baik. Nah, musafir ini kalau dia kalau dia tidak berpuasa, maka konsekuensinya seperti apa? Maka dia harus mengganti, ya, hari-hari yang dia tidak berpuasa di hari yang lain, ya. Wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Maka siapa yang sakit atau yang safar, maka dia harus mengganti di hari yang lain. Baik, ini yang pertama musafir. Kemudian yang selanjutnya adalah orang sakit. Ya, orang sakit. Kita baca dahulu di sini. Yang pertama adalah musafir dan orang sakit. Bagi keduanya boleh untuk tidak berpuasa karena termasuk udzur syar'i, dengan konsekuensi dia harus mengqadha hari-hari yang dia tidak berpuasa. Dalilnya di situ di surat Al-Baqarah ayat 185. Yang ini adalah orang sakit. Orang sakit juga sama. Tapi orang sakit ini syarat loro panu terus gak poso, gak ya. Tapi sakitnya adalah sakit yang mana kalau dia berpuasa itu akan menimbulkan mudarat bagi dirinya. Entah itu mati, ya, atau penyakitnya semakin parah. Misalkan kalau sekarang musim corona gitu ya, terus posoan, terus dokter sudah mau resepkan bahwasanya selama kena corona ini harus makan terus makanan nutrisi bergizi, kalau enggak nanti imunnya turun, kalau imunnya turun nanti virusnya yang kuat bisa meninggal, maka tidak boleh untuk berpuasa. Jadi syaratnya sakitnya adalah sakit yang mana kalau dia berpuasa itu menyebabkan kematian bagi dirinya, atau menyebabkan penyakitnya semakin parah, atau menyebabkan penyakitnya lama selesai sembuhnya. Maka di kondisi seperti ini boleh dia untuk tidak berpuasa. Akan tapi kalau penyakitnya ringan gitu ya, maka dia tetap wajib untuk berpuasa. Konsekuensinya kalau orang sakit sama dengan orang musafir, dia harus mengqadha, mengganti hari yang lain. Baik, kemudian yang kedua. Orang tua yang lemah dan orang sakit yang tidak memungkinkan sembuh. Baik. Keduanya boleh untuk tidak berpuasa Ramadan, dan ini termasuk udzur syar'i dengan konsekuensi dia memberikan fidyah
berupa makanan kepada satu orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkannya. Yang boleh selanjutnya untuk tidak berpuasa adalah orang tua, ya, orang tua yang sudah sangat sepuh, yang dia sudah tidak mampu lagi karena tuanya, ya, karena tuanya, saking sepuhnya, gitu ya, saking sepuhnya dia sudah tidak mampu lagi untuk tidak berpuasa, untuk berpuasa. Ya. Orang sepuh seperti ini, orang yang sudah sangat tua seperti ini, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Konsekuensinya apa? Apakah dia harus mengganti? Kalau mengganti nggak boleh, nggak mungkin. Kenapa? Karena dia memang dari dirinya nggak mampu untuk berpuasa, maka nggak mungkin mengganti dengan hari yang lain. Maka apa yang harus dilakukan? Dia harus membayar fidyah. Ya, membayar fidyah. Fidyah ini bagaimana? Fidyah itu, ya, fidyah itu ukurannya adalah 1 mud untuk 1 hari. Ya, 1 mud untuk 1 hari. Jadi kalau misalkan 30 hari puasanya, dia nggak puasa sama sekali, maka dia harus memberikan fidyah sebanyak 1 mud, sebanyak 30 mud. Ukurannya kalau dikonversikan, ya, kurang lebih adalah sekitar 600 gram. Bahan makanan pokok. Ya. Kalau kita di Indonesia berarti apa? Beras. Setiap hari, ya, 1 hari diganti dengan 600 gram, sekitar 600 gram beras diberikan kepada 1 orang fakir miskin. Ini untuk orang yang tua yang sudah tidak mampu untuk puasa. Dan juga orang sakit yang tidak mungkin sembuh. Beda dengan sakit yang tadi. Kalau yang sakit yang tadi dia ada kemungkinan sembuh, maka dia masih harus untuk mengqadha. Ya, fidyah itu berlaku kalau misalkan dia tidak bisa lagi mengqadha. Ya. Atau dia berbuka karena bukan sebab dirinya, karena sebab yang lain yang akan kita jelaskan nanti. Ya. Jadi fidyah itu adalah opsi kedua. Opsi pertamanya harus qadha selama memungkinkan. Nah, orang sakit yang tidak mungkin sembuh, ya, istilahnya wong Jawa apa ngarani? Oh, kembang bayang. Wis dadi kembange bayang. Jadi apa namanya, ya? Bahasa Arabnya Zahratus Sarir gitu, kembangnya bayang gitu. Jadi sudah wis gak mungkin sembuh, penyakitnya sudah menaun. Wis gak mudun blas teko kasure. Maka orang seperti ini boleh untuk tidak berpuasa. Ya, boleh untuk tidak berpuasa dengan membayar fidyah tadi, mengganti dengan fidyah. Ya, mengganti dengan fidyah yang sudah kita sebutkan, yaitu 1 mud bahan makanan pokok, yaitu sekitar 600 gram bahan makanan pokok. Kemudian yang ketiga, ya, dalilnya silakan dilihat sendiri di situ di kitabnya. Kemudian yang ketiga, ya, wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui. Ini ada perincian. Wanita hamil dan menyusui boleh untuk tidak berpuasa. Ya, boleh untuk tidak berpuasa. Kalau boleh untuk tidak berpuasa, pertanyaannya, terus gantinya pakai apa? Pakai qadha atau pakai fidyah? Maka diperinci. Kalau dia tidak berpuasa karena takut akan dirinya, ya, takut akan dirinya. Misalkan dia hamil. Kalau dia berpuasa, dia merasa takut nanti kalau dia puasa, misalkan ya, darahnya rendah, darahnya akan turun dan dia akan pingsan misalkan. Kemudian bisa terjadi sesuatu yang buruk kepada dirinya sendiri. Atau dia merasa takut atas dirinya dan juga bayinya. Misalkan orang menyusui. Dia kalau mau puasa, dia merasa takut dirinya nanti tidak kuat, dalam artian nanti kalau darahnya berkurang karena dia sedang menyusui, kemudian dia pingsan dan mungkin bisa menyebabkan dia sakit. Dan bersamaan dengan itu dia juga takut dengan bayinya, takut nanti air susunya tidak keluar. Tidak keluar. Maka kalau kondisinya seperti ini, ya,
maka dia wajib untuk mengqadha saja. Mengqadha saja. Ya. Jadi kalau takut ya nek wedi ya gara-gara dirinya sendiri atau dirinya dan juga anaknya, maka dia wajib untuk mengqadha saja. Tapi kondisi kedua, tapi kalau misalkan dia takut bayinya saja dan dia tidak merasa takut akan dirinya, dalam artian misalkan seperti ini, ada ibu misalkan, dia kuat, aku nek poso asline kuat, cuma aku wedi anakku engko gak iso nyusu, soalnya air susunya gak keluar. Tapi kalau misalkan poso, aku kuat. Kondisi seperti ini, maka yang wajib atas dirinya adalah apa? Adalah qadha dan fidyah. Qadha dan fidyah. Loh, kenapa kok beda dengan yang pertama? Ya beda. Karena yang pertama dia rasa takutnya berasal dari dirinya yang membuatnya dia tidak berpuasa. Ya, maka hukumnya sama dengan sebelumnya tadi. Ya, karena dia takut atas dirinya, ya, maka dia dihukumi sama seperti orang sakit. Orang sakit apa yang diwajibkan atas dirinya? Qadha. Tapi kalau dia takut karena anaknya, dia sendiri nggak merasa takut, maka ini kan dia membatalkan puasa gara-gara orang lain. Maka dia wajib qadha dan juga fidyah. Qadha untuk dirinya dan fidyah sebagai tambahan karena penyebabnya bukan dirinya tapi orang lain. Nah, di sini nanti juga dikiaskan, misalkan ada orang kita harus menyelamatkan nyawanya. Ono wong kedelep itu apa ya? Tenggelam. Kita tahu kita naik kapal, orang itu jatuh tenggelam. Wongnya gak esok renang. Kita nggak ada pilihan, langsung nyebur pas kondisi puasa, langsung nyebur dan ternyata ketika nyebur ada air yang masuk banyak. Kemudian kita selamatkan dia, otomatis batal puasanya. Dia harus mengqadha atau harus fidyah? Dia harus mengqadha dan fidyah. Qadha untuk dirinya karena dia batal puasanya, qadha untuk dirinya. Dan fidyah karena penyebabnya orang lain. Gitu ya. Semoga paham. Ini adalah kondisi wanita hamil dan menyusui. Kemudian yang keempat adalah jima. Ya. Jima atau bersetubuh ya pada siang hari bulan Ramadan. Maka barang siapa yang jima di siang Ramadan maka dia tidak berpuasa. Ya. Dan konsekuensinya dia harus membayar kafarat. Ya, membayar kafarat. Apa kafarahnya? Jadi orang jima, orang berhubungan suami istri di siang hari. Ya. Ketika berhubungan suami istri, maka ada beberapa konsekuensi hukum yang harus dia terima. Yang pertama, dia berdosa. Ya, kalau sengaja dia berdosa. Pertama, dia berdosa. Karena membatalkan puasa secara sengaja. Konsekuensi kedua, dia harus menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, dan melakukan pembatal puasa yang lain sampai tenggelam matahari di hari itu. Misalkan dia berhubungan suami istri jam 9 pagi. Selesai misalkan, ketika sudah selesai, apakah dia wis kadung batal, wis saya mangan ayo ngombe, gak boleh. Meskipun selesai jima bersetubuh, maka dia tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh melakukan pembatal puasa yang lain. Konsekuensi hukum yang kedua. Konsekuensi hukum yang ketiga, ya, dia harus membayar kafarat di hari yang lain ketika di luar puasa, di luar bulan Ramadan maksudnya. Kafaratnya apa? Ya. Kafaratnya, ya, yang pertama adalah ada bukan pilihan tapi urutan. Dalam artian urutan, kalau tidak bisa baru beranjak ke urutan nomor 2. Yang pertama, dia harus membebaskan budak. Hari ini nggak ada budak, jelas nggak mungkin. Baik, masuk ke pilihan kedua, ya, masuk ke opsi kedua. Tapi opsi ini bukan dipilih ya, tapi ketika dia tidak mampu opsi pertama baru ke opsi kedua. Opsi kedua, dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut.
selama 2 bulan berturut-turut. Ya. Kalau dia tidak bisa, ya entah dia punya riwayat penyakit lambung atau apa gitu ya. Kalau puasa terlalu lama dia mungkin bisa sakit. Maka beranjak ke yang selanjutnya adalah memberi makan. Ya, memberi makan 60 orang. Setiap orangnya ukurannya 1 mud. Berarti 60 mud makanan pokok. 60 mud makanan pokok. Berarti 600 gram dikali 60. Berapa itu? 12.000 ya. 600 dikali 60 ya 12.000. Ya 12.000 gram gitu ya. Ya, pokoknya memberikan makan 1 orang 1 mud. Bahan makanan pokok, kita katakan bahan, maka tidak berlaku matengan, gitu ya. Tidak berlaku matengan. Ya. Kalau matengan nanti sungkan sampean kekno segothok gitu. Niki fidyah kula sego wis mateng ya sak cepuk gitu. Ya, dirasani tanggane iki dipangan gaya apa gitu. Enggak, tapi bahan makanan pokok dikreseki itu diberikan kepada yang mampu. Ya. Kepada yang tidak mampu, pada fakir miskin ya. Jadi itu tadi. Kalau tidak mampu puasa baru dia memberikan makan 60 orang, memberikan ya kafaroh 60 mud kepada 60 orang. Yang kelima, tidak berpuasa tanpa sebab. Ya. Tidak berpuasa tanpa sebab. Ya. Ono wong sing enggak poso. Ya. Dia tidak meragukan kewajiban, iya wajib. Cuma aku rasa-rasen gitu ya, misalkan. Dia kuat, tapi dia malas. Maka ada konsekuensi hukumnya. Yang pertama, pemimpin harus menjaga dia untuk tidak makan, tidak minum dan melakukan pembatal puasa di siang hari bulan Ramadan. Yang kemarin pertemuan pertama sudah kita jelaskan. Ya. Konsekuensi pertama. Kalau nggak bisa, ya lebokno penjara nggak masalah, gitu ya. Yang penting pokoknya harus diawasi terus. Konsekuensi pertama itu, dia harus menahan diri dari pembatal puasa, meskipun dia nggak puasa. Gak oleh mangan pinggir warung gitu ya, nggak boleh. Konsekuensi kedua, dia berdosa, jelas. Dia berdosa. Konsekuensi ketiga, dia harus mengqadha puasanya di hari yang lain. Kalau tidak mengqadha ya tetap dia terus jadi tanggungan hutangnya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa dainullah haqqun yuqda, kata Rasulullah SAW. Dan hutang kepada Allah itu yang paling berhak untuk kita tunaikan. Ya, maka berhati-hatilah kita kalau sudah balik, sudah wajib atas kita berpuasa, kita harus berpuasa. Ya, jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang membangkang. Baik. Kemudian sekarang adalah pembahasan selanjutnya. Adab-adab berpuasa. Adab-adab berpuasa. Adab yang pertama. Ya. Adab yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Nanti kawan-kawan yang melihat di Facebook bisa mengirim pertanyaan via Facebook, atau yang melihat di Instagram ini bisa mengetik pertanyaannya di Instagram. Silakan. Pertama, menyegerakan berbuka. Dalam artian, nek wis wayai adzan maghrib, sudah masuk adzan maghrib, segera membatalkan puasa. Gak perlu diundur-undur gitu. Tapi ini juga menjadi ada yang perlu kita sampaikan di sini. Terkadang ada yang terlalu berlebihan dalam bersegera dalam berbuka ini. Bersegera dalam berbuka. Ada yang terkadang terlalu berlebihan. Ya. Terkadang dia tidak terlalu memperhatikan waktu. Pokoknya wis krungu wong adzan, ya wis langsung mangan, gitu ya. Misalkan di daerahnya ada 10 masjid. Ya, ada 10 masjid. Yang kita nggak tahu satu persatu, ini wong iki nggak patokan jam tangga kira-kira gitu. Ya. Padahal kita mampu untuk melihat jam, untuk melihat jadwal, ya. Ya. Kemudian pokoknya sing adzan dilik ya langsung buka dengan alasan menyegerakan berbuka. Kita katakan bahwasanya
hitungannya adalah dimulai dengan tenggelamnya matahari, bukan azan. Ya, bukan azan. Jadi selama kita mampu untuk melihat jadwal, maka lakukan. Jangan cuma ngikuti azan saja. Karena apa? Karena terkadang orang azan itu ada yang kecepatan. Dia nggak tahu, dia nggak lihat jadwal. Pokoknya krungu masjid liyane azan, dia langsung azan gitu aja. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang terlalu nyantai, ya. Kabeh wis qomat kudu kait adzan, utawa kabeh wis salam kudu kait adzan gara-gara sing adzan buka dhilik. Ya gitu. Ya. Bukane gak cukup kurma siji, ya kurma sak piring gitu. Maka di sini kalau kita mampu untuk melihat jadwal, kita lihat jadwal. Jangan kita bermudah-mudahan seperti itu. Ya, jadi tetap menyegerakan berbuka adalah menyegerakan berbuka di waktunya, bukan di luar waktunya. Bahayanya nanti kalau kita berbuka kok ternyata sebelum masuk waktu berbuka, maka batal puasanya. Baik, dalilnya bisa dilihat sendiri. Kemudian adab yang kedua adalah berbuka dengan kurma atau air. Ya, berbuka dengan kurma atau air. Ya. Di dalam hadis di situ disebutkan, ya, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa illam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahur. Kalau kalian berbuka, maka berbukalah dengan air. Kalau tidak ada dengan air, ya, dengan air dulu, bukan kurma dulu. Kalau idza aftara ahadukum falyuftir ala tamr, ya, hendaknya berbuka dengan kurma dahulu. Maaf ya, berbuka dengan kurma dahulu. Kalau nggak ada kurma, berbuka dengan air. Berbuka dengan air. Itu yang masuk sunnah, mendapat pahala. Ya, mendapat pahala. Ustaz, mboten enten banyu. Entene sirup marjan misalkan. Ya boleh sama nombe, tapi ya enggak enggak bisa kita kiaskan sirup marjan dengan apa? Dengan kurma. Dengan alasan apa? Sama-sama manis. Kan kurma manis, Ustaz. Marjan ya manis. Kan berbuka, kalau begitu berbukalah dengan yang manis gitu misalkan. Nah, itu salah. Itu sunahnya sponsor gitu ya. Sunahnya sponsor itu berbukalah dengan yang manis. Tapi sunnah Rasulullah SAW berbuka dengan kurma. Kalau nggak ada kurma, dengan air. Gitu ya. Kalau nggak ada dengan air. Makanya kalau Ramadan ya kita nyetok kurma gitu ya. Termasuk sunnah adalah berbuka dengan kurma. Gak gawe OT dilik ya. OT dilik gitu ya. Nanti kurang ya. Yang ketiga adalah sahur. Makan sahur termasuk sunnah dalam berpuasa, adabnya. Ya. Ya, tasaharu fa inna fi sahuri barokah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu barokah. Karena umat-umat kita sebelum kita, ya umat-umat sebelum kita itu puasanya nggak pakai sahur, puasa wisol, ya buko kepeduk buko gitu, ya, buko kepeduk buko, yo buko dirapel ambil sahur gitu ya. Tapi tapi di syariatnya Rasulullah SAW, di syariat Islam ketika Islam datang maka memberikan rukhsah, ada buka ada sahur. Kan dalam sahur itu ada berkah. Maka kalau kita mampu sahur kita sahur, walaupun dengan seteguk air untuk mendapatkan pahala sunnah. Oke. Nah, kalau misalkan ketika sahur, ya makanan sudah di mulut, minuman sudah di mulut, kok azan subuh, atau kita yakin di jadwal sudah masuk azan, sudah masuk waktu subuh, harus dimuntahkan, harus dikeluarkan. Gak oleh di mesisan, gitu ya, mesisan gitu ya. Kadung mlebu sudah terlalu masuk mulut gitu, enggak, ya. Meskipun itu sudah masuk mulut, tetap dikeluarkan, ya, tetap dikeluarkan. Tapi itu batasnya bukan imsak. Imsak itu lampu kuning, lampu merahnya adalah terbit fajar shadiq, yaitu waktu subuh. Yang keempat termasuk sunnah dan adab ketika berpuasa adalah mengakhirkan sahur, ya. Ya. Buka sahur ayo sahur jam piro? Jam 2. Aluh, sahur jam 2 itu makan malam itu ya. Makan malam menjelang subuh ya. Bukan sahur ya. Kalau sahur itu ya sekitar, kalau azan subuhnya 4:30 misalkan, ya sahur jam 4. Itu sudah ideal, sudah bagus. Jadi bukan ya, kalau di desa-desa biasanya ya, desa-desa pernah kita juga mengalami, kita dibangunkan sama kakek kita gitu. Ayo sahur gitu. Ya tak telok jam belu ejek jam 2 gitu sudah sahur ya. Itu tidak
yang termasuk adabnya dalam berpuasa adalah kita mengakhirkan sahur. Ya, mengakhirkan sahur. Ya. Jadi jangan terlalu malam untuk sahur. Ya, sahur ketika dekat waktu subuh. Kemudian yang kelima adalah tidak berkata buruk. Tidak berkata buruk. Ya. Poso tapi misuan. Wah, ya ganjarane kalong terus ya. Poso kok misuan gitu ya. Berpuasa tapi hobinya gibah, ngerasani, gosip gitu ya. Atau kalau nggak gitu ya suka mengolok-olok orang lain dan sebagainya ya. Maka ini ucapan-ucapan yang mengandung dosa yang bisa menyebabkan pahala puasa kita berkurang bahkan habis. Ya. Ya. Maka kalau kita berpuasa, maka jangan kita berkata-kata yang buruk gitu ya. Dijaga lisan kita ya. Termasuk juga dijaga anggota tubuh kita, jangan sampai bermaksiat kepada Allah SWT. Kemudian yang keenam adalah tidak melakukan hijamah dan fasdu. Hukumnya sendiri sudah kita sampaikan kemarin, bahwasanya hijamah dan fasdu dalam mazhab adalah makruh. Ya, termasuk dalam masalah ini dikiaskan ke donor darah. Donor darah juga makruh. Nggak sampai batal, tapi makruh saja. Ya, tapi hendaknya dijauhi. Kalau misalkan mau hijamah, ya silahkan di malam hari. Kalau malam hari nggak masalah. Malam hari di bulan Ramadan nggak masalah. Tapi kalau siang hari itu yang jadi masalah. Itu yang dihukumi makruh oleh para ulama. Baik. Kemudian adab yang terakhir adalah adab yang ke-10, tidak bercumbu yang mendatangkan syahwat. Ya, bercumbu yang mendatangkan syahwat. Bercumbu dengan siapa? Dengan yang halal tentunya. Ini yang jomblo ya wis sabar ya gitu ya. Jadi tidak bercumbu dengan sesuatu yang mendatangkan syahwat. Atau mungkin dengan yang tidak halal juga sama. Dengan haram, ya, ambek pacare, ambek gendaane misalkan, ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini juga tidak boleh. Itu bisa mengurangi pahala puasa kita. Maka hendaknya kita jauhi semua itu yang mengarahkan kita kepada syahwat. Oh, adab ke-7 kelewat ya. Oh iya, masya Allah. Oh iya, kelompat. Baik, adab ke-7 ya, terlompat ya. Adab ke-7 berdoa sebelum dan yang ke-7 berdoa sebelum dan sesudah berbuka. Dalam artian bukan berdoa buka puasa ya, zabatoma wa batalatil uruq wa sabatal ajr insyaallah, bukan itu. Tapi ini berdoa meminta kepada Allah SWT. Karena doa ketika orang hendak berbuka puasa itu adalah tempat-tempat mustajab. Ya, tempat-tempat mustajab. Makanya kita menunggu buka puasa ya jangan nunggu sambil nonton SpongeBob gitu ya. Ya kita nih nonton kartun gitu ya, nyantai. Atau nonton TV ya, terus berbuat yang naudzubillah, berbuat maksiat misalkan gitu kan ya. Ya ngabuburit yang benar gitu ya. Bukan ngabuburit kalau di masjid. Kalau di rumah ya dengan khusyuk. Kalau misalkan mau berbuka kita berdoa kepada Allah SWT. Karena apa? Karena itu adalah tempat mustajab doa kita. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah SWT di waktu ketika hendak untuk berbuka. Dan juga sudah berbuka. Yang ke-8 memberi makan buka untuk orang yang berpuasa, gitu ya, ngasih takjil, ngasih makanan buka, itu termasuk adab dan juga sunnah dalam orang berpuasa. Ya. Di dalam hadis itu disebutkan barang siapa yang memberikan makan buka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang berpuasa tadi. Ya. Jadi kalau misalkan dia puasa nih, kemudian ngasih makan orang yang berpuasa juga, maka pahalanya dia double, pahala diri sendiri dan pahala orang tersebut dia dapatkan. Maka kita harus semangat ya. Kalau kita punya rezeki ya kita memberikan ya donasi ya di masjid-masjid dibuka untuk donasi takjil dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian 9 memperbanyak sedekah dan mempelajari Al-Qur'an ya. Rasulullah itu orang paling dermawan dan ketika bulan Ramadan itu digambarkan oleh sahabat Ibnu Abbas ya, ajwadu minar rihil mursalah, kedermawanan Rasulullah SAW itu melebihi angin yang berembus. Jadi
duit iku lasles gitu ya. Dalam artian lasles iku gak lasles dalam keburukan, bukan, tapi disedekahkan. Ada orang minta, nggak pernah beliau sallallahu alaihi wasallam tolak. Pasti apa yang beliau punya pasti akan diberikan ketika bulan Ramadan. Akan memperbanyak sedekah di bulan Ramadan, termasuk ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga banyak membaca Al-Qur'an, tadarus ya, tadarus. Kemudian 10 tadi sudah kita sampaikan, yaitu tidak melakukan sesuatu ya dalam artian bercumbu yang mendatangkan syahwat. Ya. Bercumbu mendatangkan syahwat. Baik. Ini adalah pembahasan tentang puasa. Ya, pembahasan tentang puasa. Ada berapa pertanyaan, Mas? 3 ya. Nanti dulu ya, kita selesaikan ini. Baik. Selesai kita membahas masalah fikih puasa. Kemudian kita masuk sekarang masalah sholat tarawih. Ya, ini adalah salah satu ciri bulan Ramadan adalah ada sholat tarawih. Ya. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan sholat tarawih. Pembahasan yang pertama adalah makna dan arti kata. Tarawih itu apa sih artinya? Ya. Tarawih itu berasal dari kata bahasa Arab tarwihah. Tarwihatun. Tarwihatun. Apa tarwihatun itu? Tarwihatun itu istirahat. Dinamakan sholat tarawih dalam artian istirahat yang banyak. Tarawih itu jamak, ya, bentuk plural dari tarwihah. Tarwihah itu satu, istirahat sekali. Kalau tarawih itu istirahat banyak. Dinamakan sholat tarawih karena di zaman Rasulullah SAW dahulu dan juga zaman setelahnya, sholatnya enggak langsung dikebut sampai selesai, enggak. Tapi ketika 4 rakaat istirahat. Ya. Selesai 4 rakaat istirahat. Selesai 4 rakaat istirahat. Seperti itu. Ya. Makanya dinamakan sholat tarawih. Sholat yang ada banyak istirahatnya. Kemudian selanjutnya adalah hukumnya. Hukum sholat tarawih apa? Kita katakan hukum sholat tarawih adalah sunnah. Hukum sholat tarawih adalah sunnah dilakukan secara berjamaah. Ya, kita baca di sini. Hukum sholat tarawih secara berjamaah adalah sunnah dan ini yang utama. Akan tetapi bila mengerjakan sendiri-sendiri juga tidak mengapa. Sholat tarawih sunnah hukumnya dikerjakan berjamaah bagi laki-laki. Ya, perempuan bagaimana? Perempuan yang afdol, kita katakan yang afdol dia sholat di rumahnya. Ya. Karena perempuan hukum asalnya sholat yang utama bagi perempuan adalah sholat di rumah. Kalau datang ke masjid boleh dengan syarat, ya, dengan syarat, ya, make upnya dilunturkan dahulu. Ya, gak oleh teko nang masjid nggak make up gitu ya. Atau pakai wangian, tidak boleh pakai wangian. Boleh perempuan datang ke masjid, boleh silakan. Tapi gak boleh pakai wangian dan tidak boleh dandan menor gitu ya. Kate nang masjid atau kate nang mall gitu ya. Tidak boleh. Dandannya dibersihkan dahulu. Kemudian kalau bisa cadaran pakai cadar, gitu kan ya, lebih afdol. Kemudian tidak memakai wewangian. Baik. Kemudian hikmahnya, apa hikmahnya? Ya, hikmahnya banyak, silakan dibaca sendiri di situ ya. Dibaca sendiri di situ. Baik. Ini mohon maaf untuk yang live Instagram ya. Karena HP-nya ini baterainya sudah habis ya, nggak ada colokan, mungkin teman-teman bisa pindah ke Facebook Mojokerto Hijrah ya. Untuk yang Instagram saya off-kan dulu. Baik. Sekarang tata cara pelaksanaan sholat tarawih. Tata cara pelaksanaan sholat tarawih.
Yang pertama, disunahkan untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah untuk para laki-laki, ya, dan sholat sendiri bagi perempuan. Ya, kita sudah sampaikan tadi, yang afdal bagi perempuan adalah untuk sholat tarawih di rumah, yang afdal bagi perempuan. Tapi kalau misalkan kepingin di masjid, ya, untuk menghidupkan syiar Islam, misalkan syiar bulan Ramadan, ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi syaratnya tadi, dihilangi dulu make upnya. Kalau bisa pakai cadar, kemudian tidak boleh pakai wangian. Tapi kalau laki-laki tetap disunahkan di masjid secara berjamaah. Kemudian waktunya mulai ba'da sholat isya hingga terbit fajar shodiq. Maka boleh sholat tarawih jam 2, jam 1 boleh sholat tarawih jam segitu. Ya, karena waktunya adalah selesai sholat isya sampai fajar. Ya, sampai fajar. Dan boleh dikerjakan sebelum tidur atau sesudahnya dan sebelum sholat witir, ya. Sebelum sholat witir, ya. Waktunya mulai pada isya sampai fajar. Kemudian boleh dikerjakan sebelum tidur atau setelah tidur seperti tahajud boleh, ya. Boleh dikerjakan setelah tidur, ya. Nah, kemudian ya, sesudah dan sebelum sholat witir, ya, dia terlanjur sholat witir, ya, malamnya sholat witir. Kemudian dia taraweh jam 2 tapi sudah sholat witir, ya. Maka ada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah dia sholat sendiri dulu 1 rakaat untuk menggenapi sholat witir yang sebelumnya tadi. Atau pilihan kedua, dia tetap ikut sholat tarawih, tapi ketika nanti witir dia nggak ikut sholat. Kenapa? Karena dia sudah witir. Kan dalam hadis la witrana fil lailah. Tidak ada satu witir, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ya, jadi kalau sudah melakukan sholat witir, mau sholat tarawih lagi boleh, tapi itu tadi pilihannya ada 2. Bisa nambahin 1 rakaat sebelum sholat, atau ketika mau sholat witir jamaahnya dia tidak ikut sholat witir, ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah jumlah rakaat, ya. Jumlah rakaat berapa, ya, berapa jumlah rakaat? Ya. Ya, jumlah rakaat, para ulama mazhab menyebutkan jumlah rakaat sholat tarawih yang sunnah adalah 23 rakaat. 20 sholat tarawih, 3 rakaat sholat witir, ya. Tapi bukan berarti kalau 23 itu harus cepat-cepatan, tidak. Tetap dengan tumak ninah, ya, tetap dengan tumak ninah. Kalau mau 11 tambah 3, ya. 11 tambah 3 boleh silakan, gitu ya. Boleh silakan, ya. Tapi kalau dalam mazhab adalah 23 rakaat, bukan 13 rakaat, gitu ya. Tapi kalau misalkan sholat 13, ya silakan, boleh, tetap sah. Ya, ini hanya permasalahan fikih yang luas, ya, bisa ditoleransi. Yang keempat, sholat tarawih dikerjakan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bukan 4 rakaat baru salam, tidak. Ya, seperti sholat isya bukan. Tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu dalam mazhab. Bahkan para ulama mengatakan kalau dia sholat tarawih 4 rakaat baru salam, tidak sah sholatnya. Sholat tarawihnya tidak sah. Ya, karena sholat malam adalah masna, 2 rakaat 2 rakaat. Ya. Kemudian yang kelima adalah sholat witir dikerjakan di akhir sholat sebanyak 3 rakaat dengan 2 kali salam. Ya, dalam mazhab yang sunnah adalah sholat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, bukan 3 langsung baru salam sekali, tidak. Ya. Ya, untuk dalilnya bisa teman-teman lihat sendiri di kitabnya atau penjelasan para ulama di situ. Ya. Jadi tidak 3 langsung, ya, baru salam, gitu, 3 rakaat salam sekali bukan, tapi 3 rakaat dengan 2 kali salam. Kemudian yang keenam, disunahkan membaca doa kunut di rakaat terakhir setelah rukuk pada mulai pertengahan bulan Ramadan. Kalau sudah masuk malam 15 atau malam 16, ya, maka disunahkan bagi imam di rakaat atau di sholat witir yang terakhir setelah rukuk dia membaca doa kunut dan diaminkan oleh para jamaah. Ya,
Ini termasuk sunnah juga, ya. Ini kadang dilupakan. Ya, mentang-mentang mungkin karena sering atau di masjidnya dia nggak pernah sholat pakai kunut, kemudian kok pas ada kunut witir, ya dia agak ragu, ngangkat tangan agak ngangkat tangan. Kita katakan angkat tangan saja. Kunut witir itu sunnah, ya nggak perlu ragu. Diaminkan, aminkan. Ya, silakan diaminkan. Ya, karena amin itu artinya adalah istajib. Ya, sama dengan berdoa. Ya, orang amin itu sama dengan orang yang melantunkan doa tersebut. Ya. Baik, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah pertemuan yang ketiga selanjutnya adalah mulai masuk pembahasan iktikaf dan sampai selesai. Ya, insyaallah. Baik, kalau ada pertanyaan monggo Mas Andri. Bagaimana jika kita tidak tahu berapa banyak hari yang batal puasanya? Bagaimana cara mengkodenya? Baik. Kalau tidak tahu berapa jumlah hari, maka yang pertama kita lakukan, ya, opsi yang pertama adalah kita bertanya kepada orang yang selalu dekat dengan kita. Sama duwe bapak, sama duwe ibu. Ya, kita tanyakan kepada mereka. Kira-kira ono sing ngerti gak? Kira-kira sudah berapa yang saya tidak puasa Ramadan itu? Ya. Itu opsi pertama. Opsi pertama kok nggak bisa, podo gak ngerti ini. Maka opsi yang kedua adalah diperkirakan sendiri. Diperkirakan sendiri. Ya. Ya. Kalau misalkan kira-kira saya balik, lupa baliknya kapan, gitu ya. Kalau balik itu sekitar umur 15 tahun lah, gitu ya. Umur 15 tahun lah, cari aja yang batas maksimal gitu ya, 15 tahun. Kalau dia menang benar-benar lupa, nggak bisa ingat. 15 tahun. Saya umur piro? Saya umur 19 tahun. Saya lengku aku ini baru hijrah sekitar 1 tahunan. Sebelum-sebelumnya aku gak tahu poso. Nah, berarti kan sudah bisa diperkirakan. Berarti hijrah setahun. Berarti umur 19 dikurangi setahun jadi 18. 18 tahun. Dari umur balik sampai 18 tahun. Berarti berapa tahun? 3 tahun. Kali 3 tahun berarti 3 kali Ramadan. Berarti tinggal dihitung aja gitu ya. Dilihat ke kalender Ramadan ketika umur balik berapa hari, Ramadan ketika umur 16 berapa hari, Ramadan ketika umur 17 berapa hari, Ramadan ketika umur 18 berapa hari. Ya dihitung sendiri seperti itu. Kemudian diqadha. Ya. Allah taala alam. Selanjutnya. Assalamualaikum. Bagaimana dengan salat tarawih yang durasinya lama sedangkan di dalam jamaah salat terdapat orang yang tidak mampu salat lama? Manakah salat yang didahulukan, salat yang lama atau yang pendek? Ini sebenarnya kembali kepada kebijakan takmir. Takmir itu harus pintar, ya, harus pintar. Ya, jadi mana yang harus didahulukan? Mendahulukan sholat yang lama atau sholat yang pendek? Kalau kita anak muda, utama yang lama. Beda nek sampean wis mbah buyut gitu ya. Ya kalau memang benar-benar nggak kuat, ya silakan cari yang pendek saja. Tapi kalau kita masih muda, cari yang lama, gitu. Cari yang lama. Nah untuk yang tadi sholat tarawih tadi, maka jangankan sholat tarawih, bahkan sholat fardu pun, ya sholat fardu pun kita tidak boleh memberikan rasa berat terhadap makmum. Ono makmum wis melaku wangel gitu ya. Nah, mulai takbir Allahu Akbar gitu ya. Moro-moro misalkan baca Al-Baqarah misalkan gitu ya. Atau misalkan baca 100 ayat lah gitu. Itu yang merasa berat jamaahnya. Jadi seorang makmum itu harus pandai melihat jamaah seperti itu ya. Tapi kalau ditanya lagi mana yang lebih afdol? Kalau kita muda yang afdol adalah yang sholat lama tadi ya. Untuk yang jamaah tadi kembali kepada imamnya dan juga kebijakan takmir. Takmir nanti bisa memberi tahu suratnya jangan yang panjang-panjang. Tidak mengapa. Itu hak takmir untuk memberikan informasi kepada imam. Kadang imam soalnya nggak tahu karena bukan masjidnya. Maka imam butuh informasi dari takmir, makmumnya bagaimana dan seterusnya. Wallahu taala alam. Iya. Bagaimana cara mengkodok puasa dari hutang puasa di tahun-tahun yang sudah lama saat kita lalai? Cara mengkodoknya ya tetap bayar puasa gitu ya. Dikodok ya. Caranya bagaimana?
ya usahakan ya ada waktu-waktu khusus ya. Kalau misalkan sudah berkeluarga misalkan ya mungkin bisa minta tolong pada suami atau istrinya ya. Tolong kancanon aku poso ya. Mungkin bisa waktu Senin Kemis gitu ya. Supaya tidak terlalu memberatkan ya, poso Senin Kemis, bojone poso Senin Kemis sampean niat qadha dan seterusnya. Ya, atau supaya tidak memberatkan pula, boleh sampean ambil waktu-waktu tertentu ya. Saya ngambil waktu Senin Kemis saja gitu ya. Dengan niat puasa qadha. Iya, dengan niat puasa qadha boleh diambil waktu-waktu yang senggang seperti itu. Ya, enggak harus berkelanjutan, enggak harus ya. Jadi dicicil sedikit demi sedikit. Insyaallah Allah mudahkan kalau kita memang berniat. Allah taala alam. Ustaz, apakah puasa sunnah yang kita lakukan dapat mengganti puasa wajib yang kita terlupa? Baik. Puasa sunnah yang kita lakukan tidak bisa mengganti puasa wajib. Niatnya berbeda, aturan-aturannya berbeda. Kita sampaikan tadi, termasuk aturan yang sangat berbeda adalah masalah niat. Ya, kalau puasa sunnah boleh niat di pertengahan hari, di pertengahan siang hari. Tapi kalau puasa wajib harus meskipun dia qadha, harus sejak malam atau ketika dia sahur sebelum terbitnya fajar, meskipun qadha. Maka puasa sunnah tidak bisa menggantikan puasa wajib meskipun puasa qadha. Jadi kalau niat qadha ya niat puasa qadha dengan aturan-aturannya, mulai dari niatnya di malam hari dan seterusnya. Tidak boleh wis aku tak poso Senin Kemis ya wis gawe apa nembel sing liyane, itu tidak boleh ya. Tapi tetap qadha. Baru dia niat puasa qadha terus diringi ya dengan puasa Senin Kemis misalkan. Ya baru insya Allah dia akan mendapatkan pahala double, pahala qadha dan ya. Kalau qadha ya kalau qadha insya Allah dapat pahala, kalau misalkan karena lalai kita masih dablek gitu ya. Ya, pahala qadha dan juga pahala puasa sunnahnya. Tapi bukan puasa sunnahnya yang didepankan, tapi niat puasa qadha-nya yang didahulukan. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustaz. Untuk fidyah, untuk bayarnya harus beras. Saya pernah dengar boleh diganti dengan nasi bungkus. Bagaimana Ustaz? Iya. Setahu sebatas pengetahuan saya, di dalam mazhab manapun tidak ada yang mengatakan fidyah itu dibayar dengan bungkusan nasi bungkus atau matengan. Sebatas pengetahuan sedikit ya, dari sedikit yang ilmu yang saya ketahui, maka di dalam mazhab manapun ya, mulai dari Maliki, Hanafi, ya, Hambali, Syafi'i, dalam mazhab fikih tidak ada yang mengatakan pakai nasi bungkus. Ya, pakai nasi bungkus, tidak ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Akan tetapi ada yang mengatakan boleh diganti dengan uang. Itu dalam mazhab Abu Hanifah, boleh dengan uang. Ya, boleh dengan uang. Itu dalam mazhab Abu Hanifah. Dan beberapa dari ulama Syafi'i ada yang memfatwakan seperti itu. Boleh kalau misalkan memang maslahatnya lebih banyak dengan menggunakan uang tersebut. Jadi berasnya seharga berapa, maka diganti dengan uang itu. Ya, tapi untuk bahan atau untuk untuk matengan, ya, wallahu a'lam, ya, sebatas pengetahuan kami itu belum ada para ulama mazhab manapun yang mengatakan demikian. Wallahu taala alam. Bagaimana hukum tahajud dan tetap dilakukan di bulan Ramadan? Ya, tahajud di bulan Ramadan tadi gantinya itu jadi tarawih, gitu ya. Itu hanya masalah nama saja, gitu ya. Jadi mau tahajud boleh silakan, sampean habis sholat tarawih di masjid, nanti malam mau tahajud sendiri boleh, tapi tadi kalau sudah witir di masjid, ya nanti kalau mau sholat tahajud nggak usah witir, gitu ya. Atau kalau mau witir tetap saya mau tahajudnya di witir, maka sebelum sholat tahajud dia nambah 1 rakaat dulu untuk genapi witirnya yang di masjid. Tetap boleh, tetap bisa berjalan. Allah taala. Ustaz, bagaimana jika sudah terlanjur mengqadha puasa Ramadan tapi salah dalam niat? Artinya tidak berniat dalam di malam harinya, tidak berniat di malam harinya. Apa harus mengulangi lagi? Ya. Puasa qadha hukumnya sama dengan puasa Ramadan di waktunya. Kalau dia nggak niat sama sekali, ya. Hari ini nggak niat. Terus kita tidur hari ini misalkan malam hari ini. Terus kita besoknya bangun gitu kan.
Bangun taruhlah jam 8 ya, bangun riep-riep gitu kan. Ndelek sego, kok gak ono sego gitu kan ya. Gurung mateng kabeh. Terus eling, lho, aku ben lak gorong kodok puasa. Ya wis, tak poso gawe kodok gak bisa. Jadi harus ada kerentek dalam hati ketika malam hari atau ketika sahur sebelum terbit fajar. Ya, jadi hukumnya puasa kodok berlaku ya sesuai dengan hukum puasa di bulan Ramadan. Wallahu taala alam. Sudah, baik. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang sedikit ini manfaat. Wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi ya di jam yang sama ya, insyaallah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.